Halo semuanya, jadi hari ini kita akan mempelajari materi terkait hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pada dasarnya, hakikat pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk membangun warga negara yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwasanya pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut civic education ini tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, kemudian mengidentifikasi fungsi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kemudian kita juga mengetahui bahwasanya bagaimana sih nilai-nilai dasar kewarganegaraan, baik itu civic knowledge, civic skill, maupun civic disposition. Baiklah, jadi awalnya kita perlu mengetahui apa sih tujuan pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini menurut Winata Putra dan Winarno di tahun 2017 dan 2018 bahwasanya pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional, kemudian membentuk sikap cinta tanah air dan tanggung jawab sosial, kemudian menumbuhkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara, dan terakhir itu menguatkan nilai moral dan etika kebangsaan. Baiklah, teman-teman. Di sini kita juga perlu mengetahui bahwasanya pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata kuliah wajib loh, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yang mana mata kuliah wajib pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang berkarakter Pancasila, demokratis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perlu kita ketahui hakikat dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini adalah bagaimana proses pembelajaran yang membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan ini juga bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan agar mahasiswa aktif dalam kehidupan demokratis. Selanjutnya, teman-teman, kita perlu mengetahui juga nih, apa sih dimensi pendidikan kewarganegaraan? Jadi ada 3 hal yang menjadi dimensi pendidikan kewarganegaraan: civic knowledge, civic skills, dan civic disposition. Apa sih civic knowledge? Civic knowledge yang merupakan pengetahuan kewarganegaraan. Pengetahuan terkait apa? Terkait Undang-Undang Dasar, Pancasila, HAM, demokrasi, dan lain sebagainya. Kemudian civic skills. Civic skill atau biasa disebut keterampilan kewarganegaraan ini ditunjukkan dari bagaimana kita berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kemudian civic disposition atau biasa disebut sikap kewarganegaraan. Sikap kewarganegaraan ini merupakan sikap positif. Seperti apa? Seperti toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Selanjutnya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwasanya penting loh pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jadi di sini kita ingin mengetahui fungsi dan urgensinya. Yang pertama itu sebagai pendidikan karakter bangsa, kemudian sebagai penguatan nilai moral dan Pancasila, kemudian sebagai pengembangan civic intelligence atau kecerdasan kewarganegaraan, dan fungsi atau urgensi PKN di perguruan tinggi yakni sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dan krisis moral. Selanjutnya nih teman-teman, kita sebagai mahasiswa, apa sih peran mahasiswa sebagai warga negara? Di sini, mahasiswa diharapkan mampu untuk berpikir kritis terhadap isu kebangsaan dan demokrasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik secara bertanggung jawab, kemudian juga menjadi agen perubahan sosial di masyarakat. Selanjutnya, teman-teman, dikarenakan sekarang kita berada di era digital, industri 4.0, bahkan menuju industri 5.0. Jadi apa sih tantangan pendidikan kewarganegaraan di era digital? Yang pertama yaitu penyebaran hoaks dan ujar kebencian, kemudian rendahnya literasi digital kewarganegaraan, kemudian krisis moral dan menurunnya rasa nasionalisme, dan
Pendidikan kewarganegaraan juga perlu beradaptasi dengan model pembelajaran digital dan partisipatif. Jadi banyak sekali ya tantangan yang perlu kita hadapi dengan adanya industri 4.0 di era digital ini. Selanjutnya, kesimpulannya nih teman-teman, jadi melalui pendidikan kewarganegaraan ini akan menjadi sarana pembentukan karakter kebangsaan yang berakar pada Pancasila, yang mana memiliki tiga pilar utama: pengetahuan atau civic knowledge, keterampilan, civic skill, dan sikap kewarganegaraan atau civic disposition. Di sini mahasiswa menjadi subjek aktif dalam membangun kehidupan berbangsa yang demokratis, adil, dan beretika. Baiklah, teman-teman, sampai di sini aja materi kita terkait hakikat pendidikan kewarganegaraan. Ingat ya teman-teman, kita bertujuan untuk membangun warga negara yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Terima kasih.